warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berdirinya saya di sini untuk mengedukasi, bukan berekspektasi, karena ekspektasi yang terlalu tinggi itu hanya akan membuat sakit hati. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nazila Aulia Zahara dengan nomor NIM 250302110. Mahasiswa S1 Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Bumi Gorak. Pada video ini saya akan menyampaikan edukasi kesehatan dengan tema Biksudico dalam pengobatan dengan membahas daun salam sebagai terapi penurun diabetes mellitus berdasarkan sudut pandang ilmu farmasi. Masyarakat, daun salam sering digunakan sebagai obat tradisional untuk diabetes. Biasanya, beberapa lembar daun salam direbus dan airnya diminum secara rutin. Namun, pertanyaannya adalah, apakah penggunaan rebusan daun salam ini hanya mitos atau memiliki dasar ilmiah? Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang ditandai oleh peningkatan kadar glukosa darah. Kondisi ini terjadi karena kekurangan hormon insulin atau resistensi insulin. Akibatnya, glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel dan menumpuk di dalam darah. Jika tidak ditangani, diabetes dapat menimbulkan komplikasi serius seperti kerusakan ginjal, saraf, dan pembuluh darah. Daun salam memiliki nama lokal daun salam, nama latin Syzygium folianthum, dan termasuk dalam famili Myrtaceae. Daun ini berbentuk lonjong, berwarna hijau tua, dan memiliki aroma khas. Tanaman ini mudah ditemukan di Indonesia dan berpotensi besar sebagai obat herbal. Flavonoid dalam daun salam bekerja dengan cara menghambat penyerapan glukosa di usus, meningkatkan sensitivitas insulin, dan melindungi sel pankreas dari stres oksidatif. Penelitian yang mendukung penggunaan daun salam berjudul Uji Anti-Hiperglikemia Rebusan Daun Salam pada Mincit yang Diinduksi Glukosa. Dalam penelitian ini, mincit dibuat dalam kondisi hiperglikemia, kemudian diberikan rebusan daun salam. Hasilnya menunjukkan penurunan kadar glukosa darah yang signifikan dibandingkan kelompok kontrol. Penelitian ini membuktikan bahwa air rebusan daun salam seperti yang digunakan masyarakat memiliki efek anti-hiperglikemia secara ilmiah. Dalam penggunaan tanaman obat sebagai terapi pendukung, peran tenaga kefarmasian sangat penting. Farmasi berperan dalam memberikan informasi yang benar terkait keamanan, dosis, cara penggunaan, serta potensi interaksi antara obat herbal dan obat medis. Penggunaan daun salam tanpa pengawasan dapat berisiko jika dikonsumsi bersamaan dengan obat antidiabetes oral atau insulin. Daun salam mengandung beberapa senyawa aktif, antara lain flavonoid, tanin, saponin, dan minyak atsiri. Senyawa-senyawa ini diketahui memiliki aktivitas antihiperglikemia dan antioksidan yang penting dalam pengolahan antidiabetes. Selain direbus, daun salam juga dapat digunakan dalam bentuk simplicia kering yang diseduh seperti teh herbal. Beberapa masyarakat juga mengolah daun salam menjadi serbuk kering yang kemudian dikonsumsi dalam bentuk kapsul herbal. Daun salam tidak dianjurkan dikonsumsi secara berlebihan atau dalam jangka panjang tanpa pemantauan. Ibu hamil, ibu menyusui, serta pasien dengan penyakit kronis lainnya sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan. Ambil 5-7 lembar daun salam, kemudian rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas, dan diminum 1 kali sehari. Penggunaan ini bersifat terapi pendamping, bukan pengganti obat medis. Saat ini, daun salam juga telah digunakan dalam beberapa produk jamu antidiabetes yang dipasarkan, tersedia dalam bentuk simplicia kering dan kapsul herbal, dengan konsumsi sesuai aturan pakai dan anjuran tenaga kesehatan. A few moments later. Dari pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa daun salam merupakan salah satu tanaman herbal yang berasal dari Indonesia yang memiliki potensi sebagai terapi pendukung dalam pengolahan diabetes mellitus. Pemanfaatan daun salam yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat, khususnya dalam bentuk air rebusan, tidak hanya didasarkan oleh kepercayaan tradisional, tetapi didukung oleh bukti ilmiah yang menunjukkan adanya aktivitas antihiperglikemia. Kandungan senyawa aktif seperti flavonoid, tanin, saponin, dan minyak atsiri
sendiri berperan penting dalam menurunkan kadar glukosa darah melalui berbagai mekanisme, antara lain meningkatkan sensitivitas insulin, menghambat penyerapan glukosa, dan melindungi sel pankreas dari stres oksidatif. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahan alam dalam pengobatan dapat menjadi pilihan rasional apabila didasarkan dengan ilmu pengetahuan. Namun demikian, penggunaan daun salam sebagai obat herbal tidak dapat menggantikan terapi medis utama dan harus digunakan secara bijak sebagai terapi pendamping. Peran tenaga kefarmasian sangat penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan, dosis, cara penggunaan, serta potensi interaksi obat, sehingga manfaat yang diperoleh dapat maksimal dan risiko dapat diminimalkan. Dengan demikian, konsep back to nature dalam pengobatan bukan sekedar kembali menggunakan bahan alam, tetapi mengintegrasikan kearifan lokal dengan pendekatan ilmiah dan profesional, khususnya dalam bidang farmasi, demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.